Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 dari Kemendikti-Saintek. Perkenalkan, nama saya Baik Vera Elviera. Saya adalah salah satu dosen di Farmasi Universitas Al-Ghifari dengan NIDN 0430037706 dan NUPTK 1662755626230082. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, video yang akan saya ambil untuk pembelajaran yaitu mata kuliah biokimia. Mata kuliah biokimia terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 SKS di kelas dan 1 SKS pembelajaran di laboratorium. Dalam sistem pembelajaran, baik secara offline maupun online, mata kuliah ini diberikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah biokimia merupakan mata kuliah wajib pada program studi farmasi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diberi konsep dasar tentang struktur dan fungsi biomolekul meliputi lipid, karbohidrat, asam amino dan peptida, protein, termasuk enzim sebagai biokatalis dan vitamin sebagai kofaktor. Pembahasan berikutnya dilanjutkan mengenai konsep dasar bioenergetika, metabolisme karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat, dan sintesis protein. Selain itu, dibahas berbagai penyakit yang berkaitan dengan kelainan-kelainan metabolisme. Mata kuliah ini menjadi prasyarat bagi beberapa mata kuliah wajib maupun pilihan, serta bagi penyelesaian tugas akhir. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan sumber daya yang kompeten, inovatif, berdaya saing, dan menguasai problem solving terkait pemahaman dasar biokimia serta keterampilan laboratorium. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah biokimia prodi farmasi yaitu meliputi sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan kerja. Untuk CPL sikap dan tata nilai yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk CPL penguasaan pengetahuan, yaitu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Sedangkan CPL keterampilan kerja, yaitu mampu menganalisis bahan baku, sediaan farmasi, cairan biologis, dan senyawa beracun. Selain capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ingin dicapai pada pembelajaran ini yaitu CPMK 1, mampu menjelaskan sifat biomolekul lipid, karbohidrat, asam amino, protein, serta fungsi atau peranannya dalam kehidupan. CPMK 2, mampu menjelaskan karakteristik, sifat, penggolongan, dan fungsi enzim dan vitamin. CPMK 3 mampu menjelaskan mengenai konsep dasar bioenergetika, metabolisme karbohidrat, lipid, protein, dan penyakit-penyakit akibat gangguan metabolisme. Untuk CPMK yang keempat, mampu menjelaskan konsep dasar genetika dan sintesis protein. Dalam mata kuliah biokimia ini memiliki beberapa pokok pembahasan yang dipadukan dengan perkembangan zaman, yaitu pengantar biomolekul, lipid, karbohidrat, asam amino dan peptida, protein,
enzim sebagai biokatalis, vitamin sebagai kofaktor, konsep dasar bioenergetika dan metabolisme, kemudian metabolisme karbohidrat, metabolisme lipid, metabolisme protein, metabolisme asam nukleat, genetika dan sintesis protein, serta pada bagian akhir dilakukan pembahasan mengenai penyakit akibat kelainan metabolisme. Adapun rubrik penilaian dalam perkuliahan ini diberikan dengan kriteria A dengan skor antara 80 sampai 100, kemudian nilai B untuk skor 68 sampai 79, nilai C diberikan untuk rentang skor 56 sampai 67, nilai D diberikan untuk skor 45 sampai 55, serta nilai E untuk skor kurang dari 45. Baik, sekarang kita akan lihat video pembelajaran mata kuliah biokimia. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar semua? Di pertemuan minggu kelima ini sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Oke, baik ya. Di pertemuan kelima di mata kuliah biokimia ini kita akan membahas mengenai protein. Ya. Nah, protein ini sangat erat sekali kaitannya dengan farmasi. Banyak sekali mata kuliah nanti di semester lanjut yang akan kalian ketemu dengan dasar-dasar dari materi di bab protein ini. Ya. Nah, namun terlebih dahulu seperti biasa, karena kita sudah masuk ke bab protein, Ibu ingin mereview materi pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu minggu keempat ya, minggu lalu. Ada yang masih ingat materinya apa? Dan bisa memberikan resume? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi minggu lalu itu kita belajar tentang asam amino Ibu. Asam amino sendiri adalah unit dasar penyusun protein yang terdiri dari atom karbon pusat, gugus amino, gugus karboksil, atom hidrogen, dan gugus R yang membedakan setiap jenis asam aminonya. Totalnya semuanya ada 20 jenis. Asam-asam amino ini kemudian saling berikatan melalui ikatan peptida membentuk dipeptida hingga rantai panjang yang disebut polipeptida yang nantinya menjadi dasar terbentuknya protein. Oke, baik. Terima kasih tadi Indah ya. Indah sudah memberikan resume mengenai materi kita minggu lalu, yaitu tentang asam amino dan peptida. Ya. Kita mereview kembali tentang materi asam amino dan peptida ini memiliki keterkaitan atau ketersambungan yang sangat erat dengan pembahasan kita minggu ini, yaitu tentang protein. Ya. Nah, di mana protein ini tadi sudah Indah sampaikan bahwa protein itu tersusun atas unit yang lebih kecil yang disebut dengan asam amino dan peptida. Nah, secara asal muasal dari protein itu berasal dari bahasa Mesir proteus yang terjemahan kasarnya artinya itu yang utama. Nah, menurut Ibu istilah yang utama ini sangat tepat untuk menggambarkan protein itu sendiri ya. Karena di dalam sistem tubuh kita, di dalam sistem tubuh manusia, protein hampir ada pada setiap bagian tubuh. Mulai dari fungsinya sebagai enzim sampai pada fungsi yang lebih lengkap lagi, yaitu pada fungsi pertahanan dan fungsi-fungsi yang lain yang nanti kita akan bahas pada pertemuan ini. Nah, kemudian tadi sudah sebagaimana yang sudah direview tadi, protein itu tersusun atas asam-asam amino. Kita kenal ada 20 macam asam amino saat ini, dan kemudian asam amino akan membentuk peptida, dan peptida akan membentuk struktur yang lebih kompleks yang kita sebut dengan protein. Ya. Nah, kemudian pada pertemuan ini kita akan melanjutkan tentang sifat-sifat protein serta denaturasi. Nah, ada beberapa sifat umum yang dimiliki
dan merupakan karakteristik yang khas dari molekul protein. Di antaranya adalah yang pertama, protein itu memiliki berat molekul yang sangat besar, yaitu antara 5.000 hingga 10⁹ Dalton. Dan kalau kita bandingkan dengan molekul-molekul yang biasa kita kerjakan di laboratorium, ukuran molekul ini sangat besar sekali ya. Nah, kemudian sifat lain dari protein yang sangat penting yaitu protein dapat mengalami denaturasi atau koagulasi karena pemberian panas, perubahan pH, dan akibat kondisi penambahan logam-logam berat. Nah, kemudian sifat berikutnya adalah sifat amfoter. Nah, nanti kita di praktikum juga akan membahas tentang sifat ini ya. Nah, sifat amfoter ini protein dapat bersifat asam maupun basa ya. Dan selain itu protein juga dari struktur memiliki sifat yang sangat mudah larut di dalam air. Nah, tetapi ada pengecualiannya di sini yaitu protein-protein struktural sifatnya tidak mudah larut di dalam air. Ya. Nah, kemudian sifat yang lain adalah dapat hidrolisis. Nah, dapat berupa asam klorida atau natrium hidroksida. Nah, ini ya, jadi molekul protein kalau kita lihat dari strukturnya sangat besar. Ini berikutnya gambar dari contoh molekul protein yang terdiri dari 2 subunit. Nah, apa itu subunit? Nah, sebentar lagi kita akan bahas pada tingkatan struktural dari molekul protein. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa salah satu sifat yang penting dari protein itu adalah dapat mengalami denaturasi. Nah, denaturasi ini ya merupakan hilangnya fungsi biologis suatu protein karena ada perubahan struktur dari protein. Apa saja yang bisa menyebabkan denaturasi? Bisa karena perlakuan panas, kemudian ada perubahan pH yang sangat-sangat ekstrim. Nah, contohnya bagaimana? Ya contohnya pada putih telur ya. Kalau kita goreng telur nanti akan terjadi menggumpal. Nah, menggumpal atau terjadi denaturasi ya. Nah, tetapi ada 2 kemungkinan pada dasarnya keadaan yang bisa dialami oleh molekul protein ini selama mengalami denaturasi. Nah, jika denaturasinya tidak terlalu parah, nanti dia akan bisa kembali ke struktur awalnya. Nah, ini yang disebut sebagai renaturasi. Nah, namun jika kerusakan strukturnya cukup parah, nanti protein akan mengalami denaturasi dan tidak akan bisa kembali pada bentuk semula. Seperti contohnya tadi, telur yang digoreng ya. Nah, kita tidak bisa atau sangat-sangat sulit untuk mengembalikan telur goreng tadi ke bentuk telur mentah, putih telur mentah. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan organisasi protein. Di sini ada 4 tingkatan organisasi protein. Yang pertama ada yang disebut sebagai struktur primer, kemudian yang kedua struktur sekunder, yang ketiga struktur tersier, dan yang keempat adalah struktur kuaterner. Apa itu struktur primer? Ya, kalau struktur primer itu dibentuknya antar asam-asam amino. Jadi satu asam amino bergabung dengan satu asam amino yang lain yang dihubungkan oleh ikatan peptida membentuk suatu rantai yang lurus. Ya. Kemudian struktur yang berikutnya yaitu struktur sekunder. Nah, pada struktur sekunder ini selain ikatan peptida juga ada ikatan-ikatan lain yang berperan pada protein dan membentuk struktur sekunder tadi ya. Ikatannya berupa ikatan hidrogen sehingga protein atau polipeptida tadi dapat membentuk lembar beta atau beta sheet atau struktur yang melingkar yaitu struktur alpha helix ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah struktur tersier. Nah, ini adalah struktur 3 dimensi. Nah, dari molekul protein di mana interaksi yang ada yang berperan dalam membentuk keseluruhan molekul protein tadi
selain dari ikatan peptida, kemudian ada juga ikatan hidrogen dan interaksi-interaksi yang lain. Ada ikatan hidrofobik, van der Waals, ya. Nah, ini nanti kalian akan pelajari lebih lanjut pada semester berikutnya. Bagaimana peran interaksi atau ikatan-ikatan ini berperan pada berbagai protein yang ada di dalam tubuh manusia, ya. Nah, di dalam struktur tersier ini, di bagian dalamnya itu nanti ada berupa daerah-daerah yang sifatnya hidrofobik, ya, sehingga nanti dia akan tertutup dan akibat dari struktur ini akan meningkatkan atau menyebabkan protein sangat mudah untuk larut di dalam air. Nah, kemudian yang keempat adalah struktur kuaterner. Struktur ini dibentuk karena molekul protein yang memiliki lebih dari satu polipeptida, ya. Nah, contohnya pada gambar di awal tadi, di slide awal ada gambar dari hemoglobin, ya. Hemoglobin itu kita tahu ya sudah dapat di materi kuliah yang lain, yaitu penyusun utamanya adalah molekul protein. Nah, di molekul hemoglobin ini memiliki 4 subunit, ya. Nah, sehingga secara keseluruhan struktur yang dibentuk dari keempat subunit ini akan membentuk struktur yang disebut dengan struktur kuaterner, ya. Nah, jadi kalau diibaratkan seperti benang, ya, struktur keempat tingkatan struktur ini, kalau struktur primer itu seperti benang yang lurus saja, gitu ya. Kemudian struktur sekunder itu seperti benang yang ada melipat atau melengkung, ya. Kemudian struktur tersier itu seperti menggumpal, ya, seperti membentuk bola, ya. Dan struktur kuaterner, ya, bolanya itu kalau diibaratkan bola, bolanya itu lebih dari satu, ya. Ada 2 atau 3 bola benang, ya, yang bergabung menjadi satu sehingga membentuk struktur kuaterner. Oke, baik, ya. Kemudian kita akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang klasifikasi protein. Nah, sebenarnya karena sebaran protein ini di alam sangat-sangat banyak dan sangat-sangat luas, kita akan membatasi pembahasan tentang klasifikasinya ini berdasarkan fungsinya saja, karena ini sangat dekat dengan materi-materi kita di farmasi, ya. Oke, ya. Nah, jadi berdasarkan fungsinya, protein ada yang berfungsi sebagai enzim, kemudian protein transport, protein nutrien, protein kontraktil, kemudian protein struktural, antibodi atau pertahanan, dan protein pengatur. Nah, yang pertama mengenai enzim, ya. Enzim ini sebarannya di dalam tubuh sangat-sangat luas, di alam juga sangat-sangat banyak. Dan mengapa sangat penting kita bahas di farmasi? Ya, karena enzim ini merupakan suatu biokatalis. Setiap reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita dikatalisis oleh enzim. Ya, jadi bisa dibayangkan berapa banyak enzim yang ada di dalam tubuh kita, sangat-sangat banyak, ya. Nanti bisa di-sharing sendiri berapa totalnya sekarang yang sudah berhasil diteliti oleh para ahli. Oke, yang kedua yaitu protein transport. Nah, contohnya ini adalah lipoprotein, ya. Nah, protein ini ada dalam plasma darah dan membawa lipid dari liver ke organ-organ yang lain. Jadi fungsinya itu adalah mengangkut. Oke, ya. Kemudian yang ketiga adalah protein, nutrien, dan penyimpan. Contohnya yaitu ovalbumin. Nah, ovalbumin ini adalah protein yang utama pada putih telur yang sudah saya ceritakan tadi, ya, tentang telur goreng yang mengalami kerusakan struktur akibat denaturasi. Nah, kemudian contoh penyimpan yang lain yaitu kasein. Kasein ini adalah protein utama dari susu, ya. Nah, ini dua contoh yang umum kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai protein, nutrien, dan penyimpan. Oke, berikutnya ada protein kontraktil dan motil. Contohnya ini adalah tubulin, ini adalah protein yang membentuk mikrotubulus, ya. Nah, kemudian protein ini memberi sel
kemampuan untuk berkontraksi dan bisa mengubah bentuk dan bisa untuk pergerakan dari sel sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah protein struktural. Ini ya, protein struktural ini contohnya pada ligamen. Ya, ligamen ini mengandung elastin, ya, di mana protein struktural ini merupakan komponen utama dari tendon dan tulang rawan ya. Nah, kemudian protein yang berserat kolagen, sering dengar tentang kolagen kan ya? Nah, sekarang mungkin di farmasi itu sangat-sangat sering kita dengar produk-produk yang berbasis kolagen ya. Nah, kemudian dalam kolagen ini karena mengapa disebut struktural? Karena memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi, ya, sehingga membentuk struktur dari suatu massa. Nah, berikutnya adalah protein pertahanan. Contohnya adalah fibrinogen dan trombin pada proses pembekuan darah. Ya, nah jadi ketika darah membeku, nah ini ada sejenis protein yang bertugas untuk mengenali dan mempercepat, kemudian menetralkan bakteri yang menyerang. Kemudian ada juga jenis-jenis protein ini yang kalau tidak ada di dalam sistem tubuh kita, nah atau kurang, ini akan menghambat proses pembekuan darah dan sehingga ketika menutupnya luka itu menjadi terganggu. Nah, selanjutnya kita coba lihat ada protein pengatur. Ini contohnya adalah protein G ya. Ini di mana dia berperan pada respons seluler terhadap banyak sinyal hormonal. Nah, yang sering sekali dimediasi oleh kelas protein pengikat. Jadi fungsinya adalah mengikat GTP ya. Ada yang tahu GTP? Nanti kita bahas ya pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini protein pengatur yang yang termasuk dalam protein berdasarkan fungsi-fungsinya. Nah, selain protein berdasarkan fungsinya, sebenarnya ada juga protein yang sifatnya itu membahayakan ya, contohnya prion ya. Nanti kita akan membahas di mata kuliah yang lebih lanjut bahwa ternyata tidak semua protein ada fungsinya, tetapi ada juga yang membahayakan atau bersifat racun pada tubuh manusia. Oke, ya. Nah, kemudian di dalam biomedis ya, di dalam dunia farmasi atau biomedis kita kenal protein itu banyak terlibat dalam transport senyawa-senyawa dalam tubuh ya. Hemoglobin sudah kenal semua pasti ya. Oke. Kemudian enzim, nah ini sangat banyak sekali seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, akan mengkatalisis reaksi kimia dalam tubuh. Kemudian protein pertahanan, contohnya immunoglobulin, kemudian hormon. Nah, hormon sudah tahu semua ya. Ya. Nah, hormon ini merupakan protein dengan fungsi mengontrol proses biokimia. Contohnya insulin. Kemudian beberapa protein dalam kontraksi otot, misalnya pada protein otot. Nah, oke. Nah, untuk jenis protein dan fungsi esensial pada mamalia ini, mengapa kita penting untuk pelajari juga di dalam farmasi, karena ada kaitannya dengan proses penyimpanan ya. Kalau kita mengetahui struktur, mengetahui fungsi dan sifat-sifat dari protein, kita dapat memperhatikan atau digunakan dalam mengatasi penyimpanan ya. Contohnya adalah penyimpanan obat yang berbasis protein. Contohnya yaitu insulin. Jadi insulin itu harus disimpannya pada suhu berapa supaya tidak rusak, supaya fungsinya tidak berubah. Oke ya. Baik. Nah, sebelum diakhiri, seperti biasa, Ibu ingin sedikit mereview apa saja materi yang sudah disampaikan hari ini. Mudah-mudahan masih ingat ya. Dan ada yang nempel, jadi tidak Ibu cinta begitu saja kemudian lupa ya. Baik ya, ada dua
poin penting yang ingin Ibu sampaikan di sini, yaitu pertama tentang struktur protein, tingkatan struktur protein. Ya, jadi saya ingin ada mahasiswa coba yang bisa memberikan review tentang struktur protein yang tadi Ibu sampaikan. Oke, ada? Saya Ibu. Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan Ibu. Ada tingkatan protein, ada 4. Yang pertama struktur primer, yang mana struktur primer ini struktur yang dibentuk dari ikatan peptida antar asam amino. Kemudian ada struktur sekunder, ada tambahan ikatan hidrogen sehingga protein membentuk lipatan. Yang ketiga ada struktur tersiernya. Struktur ini terdiri 3 dimensi dari seluruh interaksi dari molekul protein. Kemudian struktur quaterner, struktur ini struktur yang terbentuk pada protein dengan lebih dari 1 polipeptida. Nah, baik, Nuzi sudah memberikan resume mengenai tingkatan struktur protein. Baik, terima kasih ya. Baik, pertanyaan kedua, siapa barangkali ada yang bersedia untuk mereview tentang apa saja yang sudah kita bahas tadi terkait dengan fungsi protein. Baik, saya Ibu yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu klasifikasi protein berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada enzim, yaitu berfungsi sebagai katalis biologis yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Contohnya itu ada amilase, kemudian ada protein transport, yaitu pengangkut molekul atau ion ke berbagai bagian tubuh, yaitu contohnya ada hemoglobin. Selanjutnya itu ada protein nutrien dan menyimpan, yaitu menyediakan cadangan nutrisi bagi tubuh, yaitu contohnya adalah kasein pada susu. Selanjutnya ada protein kontraktil dan struktur yang berperan dalam gerak serta memberikan dukungan struktural, yaitu contohnya ada kolagen. Kemudian protein pertahanan, yaitu melindungi tubuh dari patogen atau kerusakan, yaitu contohnya itu antibodi. Kemudian ada protein pengatur, mengontrol proses fisiologis dan ekspresi gen, yaitu contohnya ada insulin sebagai mengatur kadar glukosa pada darah. Oke, baik, terima kasih Ardina ya sudah memberikan review tentang fungsi dari protein ya. Nah, itu 2 materi utama yang kita sampaikan pada pembahasan tentang materi protein pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diingat lagi ya, mudah-mudahan ini akan kita kembali untuk dilihat lagi pada materi-materi di kuliah berikutnya. Kita akhiri pertemuan kita di siang ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan proses pembelajaran yang saya ampu di kelas. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai pengajaran yang saya berikan, khususnya pada mata kuliah biokimia pada Prodi Farmasi Universitas Al-Ghifari. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu tim penilai dan seluruh panitia sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 Kemendikbudristek, serta ucapan terima kasih saya ucapkan juga kepada seluruh dosen dan sivitas akademika Universitas Al-Ghifari, khususnya Prodi Farmasi, atas supportnya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.